Mungkin disesuai ke Indonesia ketika ini, tapi mungkin tak sesuai ke Malaysia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dihebohkan oleh langkah kontroversial Malaysia. Kali ini, negeri jiran dikabarkan nekat mendaftarkan tim nasional U17 mereka untuk mengikuti Piala Kemerdekaan U17 Indonesia 2025. Sebuah turnamen eksklusif yang digagas oleh PSSI sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Namun, langkah Malaysia ini tidak berjalan mulus, bahkan berujung pada penolakan tegas dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya memang kemarin ada godaan, banyak negara juga yang merasa, loh kami juga ingin main. Penolakan ini sontak membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan sebagian media negeri jiran meradang. Sementara netizen Indonesia menyambutnya dengan antusias dan sorak kemenangan moral. Di balik drama ini, tersimpan cerita panjang seputar hubungan panas dingin antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sejarah singkat turnamen Piala Kemerdekaan U17 sendiri adalah inisiatif baru dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Digelar pertama kali pada 2024 lalu, ajang ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memberi panggung bagi talenta muda Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2029 yang rencananya akan dicalonkan Indonesia sebagai tuan rumah. Berbeda dari turnamen lain yang bersifat terbuka, Piala Kemerdekaan hanya diperuntukkan bagi negara-negara sahabat terpilih yang dinilai memiliki hubungan diplomatik dan sportif yang baik dengan Indonesia. Tahun lalu, peserta yang diundang termasuk Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Tahun ini, PSSI hanya mengundang 6 negara: Arab Saudi, Uzbekistan, Vietnam, Thailand, Turki, dan Maroko. Tujuan utama turnamen ini adalah mempererat persahabatan dan menghindari kontroversi politik di atas lapangan, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers Sabtu, 2 Oktober 2025. Malaysia mendaftar di luar undangan. Kontroversi mulai muncul saat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengirimkan surat resmi ke PSSI pada tanggal 30 Juli 2025, meminta agar tim nasional U17 mereka diikutsertakan dalam turnamen tersebut, meskipun tidak mendapat undangan resmi. Langkah ini sontak mengejutkan jajaran internal PSSI, terlebih karena Malaysia saat ini tengah menghadapi sanksi tidak tertulis dari beberapa federasi Asia akibat skandal kecurangan wasit dan manipulasi hasil pertandingan yang mencuat pada turnamen AFF U23 2025. Dalam surat balasan bertanggal 1 Agustus 2025, PSSI menyatakan penolakan dengan nada diplomatis namun tegas. Dengan hormat kami sampaikan bahwa Piala Kemerdekaan U17 adalah turnamen terbatas dan eksklusif. Keikutsertaan tim peserta hanya berdasarkan undangan resmi dari PSSI. Kami menghargai ketertarikan FAM, namun untuk tahun ini kami belum dapat mengakomodir permintaan tersebut. Reaksi Erick Thohir tegas dan berprinsip. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan pernyataan resmi pada 2 Agustus 2025 yang membakar semangat para pecinta sepak bola tanah air. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick menyatakan bahwa sepak bola Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan atau manuver politik dari negara manapun. Kita tidak bisa melupakan begitu saja tindakan tidak sportif yang selama ini mewarnai laga-laga timnas melawan Malaysia, terutama di perkompetisi tingkat Asia Tenggara. Kita butuh kejujuran, bukan basa-basi. Kalau Malaysia ingin bergabung, bersihkan dulu rumah sendiri, tegas Erick. Pernyataan ini disambut sorak-sorai netizen yang menilai Erick sebagai simbol ketegasan dan harga diri sepak bola nasional. Tagar tolak Malaysia dan Erick tegas pun langsung menjadi trending topik di media sosial X atau Twitter selama lebih dari 18 jam. Respon keras media Malaysia. Sementara itu, sejumlah media Malaysia seperti Harian Metro, Berita Harian, dan Stadium Astro menanggapi keputusan ini dengan nada menyindir. Dalam editorialnya, Harian Metro menulis, Erick Thohir memperlakukan Malaysia seperti musuh bebuyutan. Inilah contoh ketegangan diplomatik yang tidak seharusnya terjadi hanya karena sepak bola. Namun, komentar ini justru memicu gelombang reaksi balik dari media dan netizen Indonesia.
banyak yang mengingatkan kembali bagaimana Malaysia kerap melakukan tindakan provokatif saat melawan timnas Indonesia baik di lapangan maupun di tribun penonton. Latar belakang penolakan tak hanya AFF. Meskipun banyak yang mengaitkan ini dengan insiden AFF U23 2025, sumber internal PSSI mengungkap bahwa alasan dibalik keputusan ini jauh lebih kompleks. Menurut sumber tersebut, PSSI telah mencatat sedikitnya 15 insiden negatif yang melibatkan FAM sejak 2019, termasuk tuduhan intimidasi supporter, pengaturan skor, hingga dugaan manipulasi usia pemain di turnamen junior. Salah satu insiden paling mencolok adalah ketika wasit asal Malaysia terbukti melakukan keputusan kontroversial dalam laga semifinal SEA Games 2023 antara Indonesia dan Thailand yang berujung ricuh. Meskipun bukan laga antara Indonesia dan Malaysia, keberpihakan perangkat pertandingan menjadi simbol ketidaknetralan Malaysia dalam event olahraga Asia Tenggara. Bagaimana mungkin kami mengundang mereka dalam turnamen kehormatan kemerdekaan kalau rekam jejaknya begitu buruk? Ucap seorang pejabat PSSI yang tak ingin disebutkan namanya. Dukungan dari publik dan legend sepak bola Indonesia. Mantan Kapten Timnas Indonesia Bambang Pamungkas turut memberikan dukungan atas langkah PSSI menolak Malaysia. Sepak bola bukan hanya soal skor, tapi juga soal kehormatan. Kita tidak sedang main-main ketika mengadakan turnamen Piala Kemerdekaan. Ini soal jati diri bangsa, katanya dalam wawancara dengan TVR Sport. Sementara legenda lainnya seperti Ponario Astaman dan Kurniawan Dwi Yulianto menyatakan bahwa Indonesia harus menjaga marwah sepak bola nasional dengan prinsip yang tegas, meski kadang pahit. Kasus yang masih bergulir, skandal AFF dan dukungan FIFA. FIFA sendiri saat ini masih menyelidiki dugaan praktik mafia dalam beberapa turnamen Asia Tenggara, termasuk keterlibatan ofisial Malaysia. Meskipun belum ada sanksi resmi, laporan investigasi oleh jurnalis asal Jerman dan Jepang telah menyebutkan nama-nama penting dalam FAM yang diduga terlibat jaringan pengaturan skor. Ketua AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, bahkan secara tidak langsung mendukung keputusan PSSI. Kami mengapresiasi federasi-federasi yang berani mengambil sikap demi integritas olahraga. Langkah PSSI adalah cerminan ketegasan yang dibutuhkan dalam era modern, ujarnya saat menghadiri Forum Sepak Bola Asia di Doha, Qatar. Pesan Erick Thohir untuk ASEAN. Erick juga menyampaikan pesan khusus untuk federasi-federasi Asia Tenggara agar mulai melakukan reformasi internal secara menyeluruh. ASEAN punya potensi besar, tapi selama masih ada oknum yang menghalalkan segala cara demi trofi, maka sepak bola kawasan ini tidak akan maju, tegas Erick. Harga diri sepak bola nasional di atas segalanya. Penolakan terhadap Malaysia bukan sekedar aksi reaksioner, melainkan pernyataan sikap. Di tengah upaya besar PSSI memperbaiki ekosistem sepak bola nasional dari hulu ke hilir, ketegasan seperti ini dianggap sebagai langkah simbolis penting. Netizen pun terus membanjiri media sosial dengan komentar dukungan, seperti, "Ini baru namanya ketua umum yang berani. Malaysia harus sadar diri, bukan malah nyelonong ikut. Piala Kemerdekaan sama dengan martabat bangsa, jangan dicemari." Dengan bergulirnya waktu, masih menjadi tanda tanya apakah Malaysia akan memperbaiki citra mereka dan meminta maaf secara terbuka, atau justru semakin memperkeruh hubungan diplomatik kawasan. Satu hal yang pasti, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI tidak akan main mata dengan negara manapun yang mencederai nilai sportivitas.